Oke, baik. Selamat pagi, Pak Agung. Salam kenal, saya Sawitri dari Narasi Data. Dan salam kenal buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Tetap semangat, kita sangat menantikan kehadiran Bapak Ibu semua di sesi kali ini karena ini adalah sesi yang terakhir, seperti itu bersama Asak Indonesia. Dan izin memperkenalkan profil pemateri pada pagi hari ini. Oke, mungkin yang pertama tadi saya mention kembali untuk topik pagi hari ini di sektor pemerintahan dengan judul Kebijakan Berbasis Data Tingkatkan Efektivitas Layanan Publik bersama Dr. Agung Indrajit, Sarjana Teknik Master of Science and GRCI, dan beliau bisa dipanggil dengan Pak Agung ya, Pak Agung ya, siap kali kita. Nah, sedikit mengenai Pak Agung untuk profil beliau. Beliau merupakan lulusan Sarjana Teknik Geodesi ITB Bandung, luar biasa, dan juga beberapa pengalaman experience karirnya yang tiga terakhir ini adalah beliau pernah menjadi kepala bidang pengelolaan data dan informasi geospasial di BIJ atau BIK. Kemudian beliau juga saat ini sebagai seorang kepala pusat data dan informasi perencanaan pembangunan di Kementerian PPN atau Bappenas dan juga sekretaris di Sekretariat Satu Data Indonesia. Dan Pak Agung juga saat ini sebagai seorang Dewan Pakar Ikatan Surveyor Indonesia dan juga koordinator kerjasama strategis MAPIN. Seperti itu sekilas mengenai Pak Agung. Nah, buat Bapak Ibu semua, kalau misal ingin bisa bertanya langsung dengan Pak Agung, boleh banget melalui kolom chat, atau bisa nanti raise hand di sesi Q&A untuk bertanya langsung dengan Pak Agung, seperti itu. Dan untuk sesi berikutnya, saya persilakan untuk Pak Agung untuk memberikan sharing session ya di sesi kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Agung. Ya, terima kasih Mbak Savitri. Salam kenal buat semua. Saya share screen dari sini aja ya. Terima kasih. Eh, ya, Eh, saat ini saya diberi kehormatan untuk menyampaikan materi tentang kebijakan berbasis data di sisi pemerintah ya untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Eh, saya juga ingin berkenalan lebih detail gitu ya kepada Bapak dan Ibu. Eh, saya tadi S1-nya di Bandung, S2-nya di TU Munich ya, dan S3-nya di TU Delft. Nah, kalau dari eh, apa yang akan saya sampaikan, pasti perspektif saya nih ya, berbasis knowledge saya yang saya dapat, skill yang saya punya, dan experience yang sudah saya alami. Jadi apa yang akan saya sampaikan benar-benar berdasarkan tiga ini. Nah, kemudian mungkin akan tergambar ya bahwa saya eh, dari sisi orang data gitu ya, bukan orang aplikasi atau orang hardware gitu ya. Dan juga di spesialisasi data spasial yang biasa dipakai untuk bencana, smart city dan seterusnya. Jadi itu mungkin sebagai pemberitahuan awal ya, disclaimer awal apa yang saya akan sampaikan berbasis knowledge, skill dan experience saya. Nah, kemudian saya mulai saja, mohon izin ya, Bapak-Bapak dan Ibu, eh, dimulai dari transformasi digital untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita tahu ya bahwa Indonesia Emas 2045 sudah dicanangkan, sudah menjadi undang-undang. Itu ada 4 tahap ya, ini kalau rencana kepemimpinan jangka panjang 20 tahun ya, dibagi 5 tahun, berarti ada 4 bagian. Nah, di tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, untuk tahap 1 ini yang RPJMN yang pertama ini, di RPJPN yang kedua tadi, adalah penguatan transformasi. Untuk itu, eh, webinar ini sangat pas nih, termasuk di transformasi digital. Nah, untuk mencapai transformasi digital tersebut, kita ingin membentuk smart government, baik itu dari Kementerian Lembaga dan Pemda, mungkin dibantu juga oleh pihak swasta, untuk mencapai 6 poin ini gitu ya, baik itu terbentuk kebijakan nasional pemerintah yang digital ya,
transformasi digital berupa undang-undang, layanan digital sampai kepada eh, penyamaan standar pemerintahan digital kita eh, terhadap standar OECD. Kemudian yang tahap kedua ada 4 tahap dari mulai pelaksanaan kebijakan sampai pencapaian 40 besar di dunia untuk EGDI dan seterusnya. Dan ini menjadi milestone untuk setiap 5 tahunan. Nah untuk itu mungkin Bapak dan Ibu yang dari pemerintah daerah gitu ya eh, juga eh, dimasukkan ke dalam ini gitu ya. Karena transformasi digital itu sebagai mainstream atau game changer untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kemudian kenapa sih RPJPN atau Indonesia Emas 45 itu kita pakai pemerintahan digital? Jadi kalau kita menggunakan kajian yang Bappenas sudah punya gitu ya bahwa Society 5.0, kemudian Industri 4.0 dan Government 4.0 itu segini, seperti ini timelinenya. Nah, diharapkan kita memiliki government 4.0 yang cepat, convergence, dan menjunjung etika. Dan ini sejajar dari super smart society gitu ya. Kemudian industri 4.0 juga seperti itu, cyber physical system. Nah, modernisasi merupakan keniscayaan dan prasyarat untuk mencapai kemakmuran untuk kondisi di dunia saat ini. Termasuk keterbukaan terhadap perubahan, mampu beradaptasi terhadap nilai-nilai baru, disruptif, dan seterusnya, dan memberikan memastikan perubahan-perubahan dan adaptasi itu memberikan dampak positif terhadap kehidupan atau individu dan masyarakat. Ini yang kita lihat. Nah, change mindset ke depan ya, future government ke depan, baik itu KL dan Pemda, bukan memerintah untuk masyarakat saja, tapi memerintah bersama masyarakat. Untuk itu kalau kita melihat tangga Einstein ya, Einstein ladder di participatory theory, bagian dari governing with citizen pasti dilakukan dengan sharing data dan sharing knowledge. Local spatial knowledge dibutuhkan untuk smart city, kemudian data-data pemerintah dibutuhkan masyarakat dan seterusnya. Untuk itu, eh, inilah kondisi kenapa kita membutuhkan government future government atau government 5.0 untuk mengimbangi society 5.0 dan industri 4.0. Nah, apa yang kita lakukan sama ini ya, kalau kita flashback gitu ya, baik itu di Kementerian Lembaga dan Pemda, eh, ki- mungkin awal akhir tahun 80-an dan 90-an kita melakukan digitasi informasi. Mulai dari mendigit kalau peta ya, kemudian fotokopi, scan, dan seterusnya itu tahun 80-an akhir sampai pertengahan 90-an. Nah, kemudian pertengahan 90-an juga sudah banyak tadi yang saya sempat ngobrol dengan Bu Suryani bagaimana mengorganisasi informasi dan membuat itu mampu menampung data digital yang teratur dan berstandar. Kemudian tahap ketiga mungkin akhir tahun 90-an, awal-awal tahun 2000-an gitu ya, sudah mulai otomatisasi proses melalui dashboard tentunya. Dashboard itu sayangnya ya banyak di dashboard pemerintahan itu mirip sebagai website yang tidak dinamis, tidak di-maintain dan tidak diupdate. Itu yang poin tiga tuh, mungkin di awal-awal 2000-an gitu ya. Nah, kemudian di akhir-akhir 2000-an itu sudah mulai mengenal Hmm. enterprise architect, sudah melakukan streamlining proses, dokumentasi proses bisnis itu sudah dimulai di akhir tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an gitu ya, 2000, sampai pertengahan 2015. Tapi semenjak 2015 sampai sekarang itu sudah mulai digital transformation, sudah mengenal bahwa eh, mesin atau komputer harusnya mampu memberikan assist ya, eh, buat evidence based decision making atau evidence based policy making, bukan hanya cuma melihat dashboard gitu ya, bukan hanya menampung file gitu atau bukan hanya membuat dari kertas menjadi digital. Ini yang eh, kita flashback ke belakang. Kemudian pencapaian kita sebenarnya tidak mengecewakan gitu, bahkan bagus gitu ya. Dalam tahun 2020 di RPJ apa di pemerintahan terakhir ya Pak Jokowi yang kedua itu
ada peningkatan yang cukup drastis ya, naik 23 peringkat di eh, namanya skor e-government Indonesia gitu ya, membuat transformasi digitalnya dari 88 ke 64 itu lumayan besar tuh, ada 14 tingkat naiknya. Nah, kemudian ini dilakukan secara kolaboratif dan agak dipaksa ya. Nah, kalau di pemerintah misalnya di pemerintah pusat, kalau SPBE-nya rendah, tunkinnya akan rendah gitu. Nah, tunjangan kinerja dan seterusnya. Ini cukup menjanjikan semangat kita di 5 tahun terakhir. Kemudian dari judul ya, eh, apa sih kebijakan publik itu ya? Kebijakan publik itu sebenarnya strategic foresight. Jadi kita menjejak apa yang dibutuhkan di masa depan dan apa yang harus dilakukan untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Nah, pastinya dengan menggunakan analisis-analisis ya, kalau dari sisi pemerintahan yang saya amati, sudah lewat masanya membuat tadi ya dashboard yang berupa visualisasi data saja gitu ya, atau sudah lewatlah aplikasi-aplikasi berbasis web gitu, eh, yang keduanya tidak ada analitiknya. Nah, sekarang dashboard itu atau aplikasi itu harus ada analitiknya yang mampu analitik secara big data dan atau dengan AI. Nah, kalau di pemerintahan biasanya melakukan 4 analisis nih. Bagaimana meningkatkan daya tampung suatu wilayah, bagaimana meningkatkan daya dukung suatu sektor atau wilayah, bagaimana meningkatkan daya tahan suatu sektor atau wilayah, dan bagaimana meningkatkan daya saing suatu sektor atau wilayah. Empat-empatnya ini analisis minimal dan empat inilah pemerintahan. Nah, satu pemerintahan melakukan analisis baik itu pusat, kementerian lembaga, dan Pemda. Nah, apa yang dilakukan di strategic foresight ini dari data-data lalu, data-data lalu ya, dan data-data sekarang real time itu dilakukan analitik bisa big data segala macam. Dan kemudian ada eh, pengolahan gitu ya yang eh, bisa membuat skenario planning itu yang dilakukan di foresight. Mau itu less preferable yang di bawah gitu ya, maupun yang biasa saja yang most probable gitu ya, maupun yang preferable skenario. Jadi ada less preferable, probable, dan preferable. Ini yang dilakukan untuk tadi ya membuat kebijakan. Pasti kebijakan itu ada 3 asumsi akhir yang tidak diinginkan, yang sesuai skenario dan lebih besar, lebih baik daripada skenario. Nah, itu pasti dihitung tuh oleh big data analytics dan pengolahan data itu menjadi limit of plausibility. Ini yang dilakukan yang dianggap sebagai pembuatan kebijakan gitu ya, kebijakan termasuk kebijakan publik. Ini yang kita lakukan di pemerintahan, apalagi pemerintahan modern dalam hal itu. Nah, apa yang dilakukan sih sebenarnya tuh, seperti yang saya sampaikan, buat awalnya pasti diawali oleh big data analitik, data-data yang lalu, pengetahuan yang lampau, gitu ya, dibandingkan dengan data yang real time saat ini dan isu-isu terkait di saat ini. Jadi ini yang kita dapatkan, kita bisa olah modeling. Nah, kemudian untuk tadi ya 4 analisis ini bisa jadi kalau smart city gitu ya, ada spatial modeling atau AI atau modeling biasa. Ini yang kita lakukan dalam menyusun kebijakan. Bukan cuma ada tabel, kita ngarang-ngarang, interpretasi, terus kita tulis. Enggak. Kita melakukan ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa era aplikasi yang visualisasi data itu sudah selesai. Nah, sekarang eranya data dan analitika data. Nah, banyak pemerintah daerah termasuk Bappenas gitu ya, yang beberapa tahun yang lalu nih, ataupun Pemda, ataupun swasta mengira bahwa modernisasi itu ya, atau transformasi digital itu cukup dengan visualisasi data. Padahal itu sangat salah itu ya. Kalau karena dashboard itu biasanya ada levelnya ya, apakah dilihat pimpinan, dilihat manajerial, atau dilihat teknikal. Tapi kalau dilihat manajerial dan pimpinan, harusnya udah ada analisis deskriptif. Apalagi kalau misalnya level manajerial sudah ada alat bantu diagnostik. Itu yang minimal tuh. Syarat minimal serendah-rendahnya kemampuan kita melakukan big data atau dashboard yang punya smart dashboard yang bisa membantu keputusan itu harus punya kemampuan analisis deskriptif dan diagnostik.
Tapi ada yang buat pimpinan, yang buat dilihatin pimpinan. Itu harus ada kemampuan prediktif, plan gitu ya, proyeksi plan, dan preskriptif, skenario planning tadi. Jadi itu yang kita lakukan di Bappenas ya. 4 analisis ini kita lakukan. Visualisasi data itu sudah kita tinggalkan, itu hanya untuk operator. Jangan sampai pimpinan tertinggi malah melihat data ya seperti kayak operator saja gitu ya. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah di pusat dan di daerah. Mungkin nanti teman-teman dari swasta bisa atau konsultan bisa mengingatkan kembali bahwa era visualisasi data sudah selesai. Kemudian data-data tersebut bukan hanya data saja nih, bukan hanya tabel gitu ya atau peta gitu ya, tapi ada juga berupa informasi yang kita masukkan, bahkan knowledge ya, pengetahuan. Nah, kemudian contohnya ya, ada misalnya ya insiden banjir di Bekasi itu masuk data. Kemudian dilihat informasi banjir berapa sih ininya apa risikonya, kemudian berapa jumlah korbannya gitu ya. Kemudian dikonvert lagi, dianalisis lagi menjadi knowledge. Itu misalnya knowledge-nya tadi ya insight buat Pak pimpinan itu ya untuk bagaimana menangani banjir saat itu dan di kemudian hari. Nah, wisdom ini yang gabungan dari insight dan knowledge dengan insting dari pimpinan tersebut. Jadi jika memang misalnya ya eh, pimpinan itu dipaparin data langsung ke wisdom, itu akan sangat berat. Itu akan lebih besar insting individu pimpinannya dibanding pengolahan datanya. Ini yang kita harus jaga. Data harus diolah, dianalisis menjadi informasi, informasi harus diolah menjadi knowledge dan insight, baru kita paparkan kepada pimpinan. Nah, saat ini nih, tahun 2025 ya, awal-awal tahun, ini saat yang eh, krusial, bersejarah, gitu ya, menegangkan juga bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dicanangin 10 tahun yang lalu itu ber, berubah menjadi pemerintahan digital. Ini juga tuntutan modernisasi dan seperti pemerintahan modern lainnya di negara maju itu sudah dilakukan juga. Nah, apa sih bedanya SPBE dan transformasi digital gitu ya? Transformasi digital ini sudah ke arah tadi ya speed, convergence dan eh, apa namanya eh, akuntabel dan seterusnya. Dan juga pemerintahan digital itu bagian dari ekosistem digital di suatu negara gitu. Nah, visi Indonesia Emas 2045 ini dengan milestone Indonesia Digital itu ada tiga pilar nih yang 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 menjadi eh, bagian Indonesia Emas 2045. Pemerintahan digital seperti kayak Kementerian Lembaga dan eh, Pemda gitu ya. Kemudian ekonomi digital, nih teman-teman dari swasta bisa mendayagunakan eh, ekonomi digital seperti kayak Gojek dan Shopee dan seterusnya gitu ya. Ada disruptif memang tapi harus berubah juga gitu. Kemudian masyarakat digital yang sering dilupakan dan smart society padahal tujuan akhirnya adalah membuat bentuk smart society. Ini yang pilarnya. Kemudian teknologi utamanya itu dianalisis oleh Bappenas ya. AI, Internet of Things, Metaverse, blockchain, dan quantum computing. Metaverse itu yang saling disalahartikan gitu ya, bahwa metaverse itu hanya untuk game, tapi ternyata untuk smart city juga membutuhkan gitu. Blockchain untuk memperkuat accountability dan data integrity, bahkan quantum computing juga dibutuhkan untuk perhitungan yang super cepat ya. Ini yang kita harus lengkapi. Kemudian ekosistem. Nah, kemarin sudah katanya saya dengar ada webinar khusus soal PDP ya, perlindungan data pribadi. Di situ bagian keamanan cyber dan keamanan data itu merupakan hal yang membentuk ekosistem digital, gitu ya. Riset dan inovasi, talenta digital dan regulasi ini menjadi ekosistem yang harus dilakukan. Kemudian fondasinya pastinya adalah infrastruktur digital baik berbasis kabel, berbasis BTS maupun berbasis satelit. Nah, untuk lapisan transmisi digital atau SPB sebelumnya itu ada 4, ya, termasuk infrastruktur digital. Jadi ini yang dilakukan.
Nah, untuk hal itu, ini yang kita sedang godok ya. Nanti akan ada undang-undang eh, pemerintahan digital nih yang digawangi oleh Kemenpan RB, Bappenas, dan Komdigi. Nah, ini yang harus dilengkapi nih. Mungkin teman-teman dari konsultan bisa mendaya gunakan slide ini ya untuk melihat kebutuhan apa yang dilakukan program pemerintah ke depan. Ini yang dilakukan. Termasuk smart city gitu ya, yang di UKN lah, di Jakarta lah, di segala macam. Termasuk smart mobility gitu ya oleh eh, MRT, LRT dan seterusnya. Nah, benchmark di negara lain ya yang kita analisis perbanding itu ya, contohnya ya yang di US gitu ya, ada US Digital Ecosystem Framework dan UN, UN Digital Transformation Framework. Ini kedua konsep ini juga ada sebagai benchmark untuk transformasi digital. Ini bisa dipakai di level negara, di level kementerian lembaga, di level provinsi, di level kota itu bisa juga dipakai. Tapi ini ada scalability-nya ya. Nah, itu juga kita pakai ini. Nah, dua lingkaran ini kita pakai untuk membentuk lingkaran ini yang versi Indonesia ya. Yang mana. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk transformasi digital pemerintahan untuk pelayanan publik? Nah, bedanya dengan SPBE, permintaan digital sebagai penggantinya itu sudah berbasis citizen centric atau eh, bahasa panjang kata-kata panjangnya adalah human based public governance. Jadi strategi pelayanan publiknya ya itu yang sudah dijadikan salah satu output utama dari pemerintahan digital. Nah, ini ada tiga ya eh, bagian yang human based public governance itu. Eh, tapi yang jelas ada bisa dianggap enam lah, enam kalau transformasi digital di tengahnya ya. Budaya digital. Nah, webinar-webinar ini contohnya pertama ya budaya digital. Webinar-webinar ini membentuk eh, talenta digital, gitu. Kemudian ada retooling dan retraining untuk para eh, eh, talenta yang sudah senior gitu ya, retraining dan retooling dan reposition dan seterusnya. Kemudian struktur digital juga harus diperbaiki gitu ya di pemerintahan digital yang berbasis pelayanan publik ini. Layanan digital juga harus ditentukan, misalnya layanan digital sekarang udah mulai satu sehat gitu ya, BPJS itu udah berupa layanan digital. Kemudian proses bisnis digital gitu ya yang sudah dilakukan. Jadi kemarin itu banyak ternyata yang sudah FF itu cuman pengadministrasian digitalnya saja gitu ya. Padahal proses di dalamnya masih manual gitu. Itu yang kita lagi berubah gitu ya supaya prosesnya juga minimal kalau nggak bisa otomatis banget gitu ya, semi manual saja lah, semi semi otomatis juga udah cukup. Kemudian infrastruktur digital gitu ya, baik pusat data nasional, pusat data dia akan dibangun di tiga lokasi lagi dan seterusnya. Terakhir adalah sebagai portofolio gabungan dari semua elemen tadi adalah kapabilitas digital suatu organisasi atau suatu kementerian atau suatu Pemda gitu. Nah, teknologi pemerintahan digital ini mau nggak mau harus menggunakan data personal dengan pelayanan khusus spesifik untuk personal tersebut. Jadi harusnya bisa membedakan mana yang paling cocok untuk suatu person tertentu atau suatu negara warga negara tertentu. Misalnya ya bisa mendeteksi sekarang sudah bisa mendeteksi bahwa di suatu kartu keluarga berapa yang sudah dapat bantuan dari pemerintah itu sudah bisa dideteksi sekarang. Apakah itu bantuan tiket, beasiswa, atau misalnya bansos dan seterusnya itu bisa dilihat. Dan ini memang membuka membuka mata kita bahwa banyak keluarga-keluarga yang di satu keluarga yang mendapat beberapa kali dan banyak beberapa keluarga yang tidak dapat sama sekali. Nah, itu bisa diperbaiki untuk memperbaiki akurasi dari intervensi pemerintah. Kemudian eh, ini juga bagian dari eh, apa ya transformasi kelembagaan juga ya, yang memang kadang-kadang buat orang yang sudah nyaman di posisinya menjadi disruptif. Nah, kita lihat di bawah saat ini seperti ini nih. Ada beberapa apa besar gitu ya apa lingkaran besar
dari mulai lingkaran penerbit identitas sampai penggunanya. Jadi banyak kementerian lembaga yang terlibat, jadi banyaknya administratif dan seterusnya. Ini yang dilihat bahwa ekosistem digital Indonesia saat ini 2024 dan awal 2025 ini masih sangat kompleks dan mencerminkan sistem yang lintas sektor dan tidak berorientasi kepada kebutuhan pengguna atau masyarakat. Ini yang kita lagi robah nih untuk supaya lebih streamline, bisa cepat, akuntabel dan seterusnya. Itu menjadi seperti ini nanti layanan transformasi digital pemerintahan untuk pelayanan publik. Jadi sudah kayak ban berjalan, gitu ya, sudah ada alat bantu IT gitu ya, AI gitu ya, bukan hanya eh, kerjaan manual itu di digital terus kemudian disambung kerjaan manual lagi. Sekarang sudah benar-benar diupayakan semuanya semi otomatis. Ini yang didesain tentunya untuk satu sehat gitu ya, dengan menggunakan eh, apa namanya kerangka pemerintahan digital yang sebelumnya yang menggantikan kerangka SPBE tadi. Seperti ini, jadi lebih streamline gitu ya. Kemudian untuk pelayanan publik, peran datanya itu apa sih gitu ya? Kebetulan saya sekretaris satu data. Nah, data tersebut minimal harus punya standar. Karena nggak mungkin kita punya sistem dashboard atau apapun itu yang kalau datanya itu dibuat semaunya. Kemudian setiap data juga harus punya metadata, seperti orang punya KTP, supaya pengguna data tersebut bisa mengerti kualitas dan relevansi data tersebut melalui membaca metadata. Yang ketiga, interoperabilitas. Jadi nggak ada bikin format sendiri gitu ya. Formatnya harus berstandar juga supaya memudah diberbagi pakaikan. Yang terakhir menggunakan kode referensi yang resmi, yang nasional. Ini untuk kebijakan satu data Indonesia. Contohnya ya, jangan sampai misalnya di Kemenak itu jenis kelamin ada dua, laki-laki dan perempuan, tapi di Kemensos ada lima gitu ya, ada LGBT dan seterusnya. Nah, ini berarti nggak Kemenak tidak sorry Kemensos tidak menggunakan kode referensi yang nasional, yaitu misalnya di jenis kelamin tadi. Nah ini contohnya seperti itu penerapannya. Kemudian kami di Sekretariat Satu Data itu mempunyai tugas memberi dukungan pelayanan teknis dan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data ke daerah. Ini juga kita menggalakkan Smart City dengan Satu Data Indonesia. Kemudian apa sih Satu Data Indonesia itu kalau secara lebih luasnya ya? Sebenarnya kita mengawali yang warna merah ini nih ya, mengawali perencanaan data di KL dan Pemda gitu ya, pengumpulannya bagaimana, penyimpanan pengamanan bagaimana, terus pemeriksaan kualitasnya, kemudian berbagi pakai itu yang kita lakukan. Jadi prinsip satu data tadi ada standar, metadata, interoperabilitas, dan referensi. Untuk apa yang merah ini? Sebenarnya yang merah ini ya tadi untuk keperluan yang tema di webinar ini. Untuk data driven policy making, mau itu big data analysis, modeling, visualisasi, dashboard, dan artificial intelligence. Nah, pola biru ini tidak mungkin ada tanpa yang merah ini. Jadi eh, kita balik lagi ke hulu, kita benahi semua ini juga. Kemudian Ina Digital dengan data tadi ya, akhirnya ada 20 fitur awal yang akan diselesaikan di tahun 2025 ini oleh Ina Digital. Eh, Sektor pendidikan, kesehatan, BPJS, kepolisian, sosial, administrasi pendidikan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang 20 fitur awal di akhir 2024 dan akan diselesaikan di akhir 2025. Nah, tentu saja apapun yang di invest di transformasi digital pasti isinya semuanya data. Mau itu invest hardware buat menampung data, invest dashboard untuk memperlihatkan data, invest AI untuk mengolah data. Pasti ujungnya adalah data karena komoditasnya itu adalah data. Kalau bisa dibilang pemerintahan digital ini adalah kendaraan, penumpangnya adalah data. Jadi jangan sampai datanya itu dijadikan apa ya, justru nggak penting. Padahal justru yang lebih penting adalah data dan analitiknya. Kemudian kita bisa lihat di pola kemarin ya dan di pemerintahan digital bahwa data itu tepat di tengah. Dia bersentuhan dengan aplikasi, bersentuhan dengan infrastruktur IT,
bersentuhan dengan keamanan, bersentuhan dengan proses bisnis, dan bersentuhan dengan layanan. Jadi sekarang memang bukan eranya lagi pembuatan software. Software developer udah lewat itu kemarin. Bukan lagi eranya hardware yang suka bikin data center, yang suka jual beli server lewat sudah kemarin. Sekarang eranya orang data dan yang analitikanya. Semoga orang-orang yang tadi yang biasanya bisnis di hardware, biasanya bisnis di membuat aplikasi, sudah melakukan retraining, retooling ke arah data analitik. Nah, karena ini yang dilakukan ini. Ini untuk pemerintah saja seperti ini, apalagi di swasta pasti lebih aware lagi bahwa data adalah eh, apa komoditas satu-satunya yang diolah gitu. Kita baru tahu bahwa bisnis data di startup atau unicorn atau dekakorn ya, sekelas Goto, sekelas Bukalapak itu jual beli data dan analitika itu sangat besar itu ya, bisa eh, meningkatkan valuasi pemerintah keuangannya. Kemudian di pemerintahan digital untuk pelayanan publik itu tadi ya mohon maaf ini agak kecil bahwa data-data tersebut gitu ya pasti ada disaring untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, untuk layanan publik biasanya berhubungan ke pemerintah daerah yang punya layanan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, tapi ada pemerintah pusat juga memberi layanan ke publik, misalnya ya kayak keagamaan ya, layanan pernikahan masih di pusat karena lewat kantor usaha agama ya. Layanan kepolisian masih di pusat, gitu ya. Layanan misalnya imigrasi masih di pusat. Nah, itu yang ke layanan publik oleh pemerintah pusat dan sudah ke arah data pribadi. Ini yang didesain ulang oleh pemerintahan digital sebagai penerus dari SPBE. Ini sudah dibuat nih enterprise arsitekturnya oleh Bappenas, Komdigi, dan Kemenpan RB. Nah, secara visualisasi kerjaannya ya dari elemen-elemen data-data tersebut itu diintegrasi itu, diekstrak transform load ke database warga negara, baik itu WNI maupun WNA yang tinggal di Indonesia. Nah, ini diverifikasi dengan data-data kependudukan. Contohnya ya, kita lihat ya di kartu keluarga kita kalau kita cek nih ya kartu keluarga. Kartu keluarga kita itu, misalnya Mbak Kak Fitri ya, lihat kartu keluarganya. Pasti, oh ternyata saya di kartu keluarga masih TK gitu ya. Nah, belum diupdate ini datanya Kemendagri bahwa saya sudah lulus kuliah dan sudah kerja gitu. Tapi di kakak kita, kakak orang tua kita gitu ya, masih TK gitu ya. Nah, itu yang kita pengen rubah supaya data-data pendidikan ya, Kodik dari Kemendikbud, ya, Kemendikdasmen atau Kemendikti itu bisa langsung mengupdate ke database dari Kemendagri sehingga semua datanya saling melengkapi dan saling tidak duplikasi dan bisa memberikan eh, makna yang lebih luas dan lebih dalam gitu ya. Nah, pusat data ini WNI ini dan WNI nasional itu akan dipakai dari mulai layanan kesehatan, layanan keamanan, dan seterusnya akan buat layanan-layanan yang bersifat tersier. Ini yang kita lakukan di tahun 2025 melalui tadi yang gambar sebagai pemerintahan digital tadi. Seperti contohnya yang sistem registrasi sosial ekonomi itu kebetulan eh, digawangi oleh kami di Bappenas gitu ya. Itu kita juga melakukan pemadanan tersebut supaya data-data tersebut bisa saling mengupdate dan digunakan tanpa ada konflik dari data kan. Nah, misalnya kenapa kok saya masih TK gitu di Kemendagri tapi di Dapoldik itu sudah lulus kuliah gitu ya. Tapi di Kemenak sudah nikah gitu. Oh, jadi sepertinya kalau nggak diupdate itu seperti kayak anak TK yang sudah nikah gitu. Itu lagi dimandanin sekarang melalui Impres Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini yang kita lakukan. Nah, ini juga terupdate dengan siap dari Pemda. Nah, kemudian data 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 pribadi tersebut yang berbanyak 283 juta itu jumlah penduduk. Itu ada begini urutannya dari server, dashboard KM, dashboard komisi sampai ke dashboard desa. Jadi hanya misalnya ya, eh, misalnya saya seorang camat, hanya
kecamatan, data penduduk kecamatan saya yang saya bisa lihat, kecamatan lain tidak bisa lihat. Jadi sudah seperti itu untuk baik untuk pelayanan publik maupun untuk pemadanan gitu ya. Misalnya, oh ada penduduk saya yang nikah ya, saya harus melayani sekaligus mengupdate database saya sehingga database nasional juga langsung terupdate. Nah, ini contohnya aplikasi Sepakat untuk data registrasi sosial dan ekonomi. Ada app-nya gitu ya. Kemudian eh, kita juga memberikan layanan data untuk KL dan Pemda, bukan hanya data by name by address saja, ya, tapi juga ada data agregat dan data mikro yang sudah diolah dan sudah divalidasi. Nah, untuk layanan data resource itu, kami dan KL dan Pemda ya, itu sudah kolaborasi gitu ya, permohonannya bisa dilakukan dan sudah ada mekanisme protokol tertentu. Nah, seperti inilah kira-kira buat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kita ambil suatu kasus gitu ya, karena tadi ya pemerintahan digital sudah bersifat sentrik, kemudian akhirnya bisa melayani seorang PNS gitu ya. Nah, diawali dari eh, memahami data, bahwa data itu harusnya saling berhubungan. Nah, kalau di UN itu sudah merekomendasikan linked data. Ini sebelum uh, generatif AI ada ya. Nah, ternyata data-data tersebut bisa kita hubungkan dan kita bisa membuat logika di antara antar hubungan data tersebut. Nah, ini ternyata kepakai untuk generatif AI. Dan banyak generatif AI itu ada di pasaran. Tapi sayangnya data-data tersebut, mau itu Google, mau itu OpenAI, DeepSeek, segala macam, data trainingnya itu ternyata, eh, apalagi yang dibuat, ini contohnya yang ChatGPT ya, yang dibuat oleh ChatGPT oleh orang Amerika ini, ternyata budayanya Amerika itu jauh ya, dengan budaya Indonesia. Jadi di cultural distance Amerika dengan Indonesia cukup jauh, sehingga kecocokan antara GPT, Open GPT, ChatGPT dengan manusia Indonesia ya jauh. Disinilah ChatGPT Indonesia di sini. Nah, disinilah di garis inilah, sepanjang garis inilah, di mana Pancasila hilang, Undang-Undang 45 hilang, gotong royong hilang, budaya Indonesia hilang. Seperti kayak budaya Amerika. Dan ini berbahaya untuk PNS, apalagi perencanaan di pusat dan di daerah. Kalau kita copy paste saja apa yang ada di ChatGPT luar. Nah, ini terbukti nih, ada paper namanya oleh Atari ya, dari Harvard, namanya Which Human. Nah, ini bisa dicek nanti ya, di website atau scan ini nih, link ke papernya. Ini yang menjadi bahayanya kalau kita copy paste untuk urusan resmi dengan ChatGPT. Nah, problem ini yang menginspirasi Bappenas membangun sendiri ChatGPT-nya dengan 8 ribuan dokumen dan jenis data membentuk sekitar 8 juta pengetahuan. Nah, ini bisa dilihatnya. Semoga saya coba demo ya sedikit ya. Tadi sudah didemokan dari awal gitu ya. Pokoknya ini saya demokan. Eh, Misalnya ya saya menulis ya, bagaimana merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah masa ketidakpastian gitu ya. Buatkan policy brief gitu ya, terkait usulan usulan kebijakan selama 2025-2029 dengan data dan metode terbaik. Gitu ya. Nah, ini akhirnya ini dibangun untuk sebagai planner atau perencana ya, asisten perencana. Jadi planner planner companion konsepnya, sehingga si
individu atau citizen centric atau staff centric ini tidak usah ke apa perpustakaan, buang waktu 3 hari 4 hari untuk studi. Jadi semuanya data ini benar-benar dari koleksi Bappenas dan kita set halusinasinya nol. Nah, ini bisa menjadi bagian eh, layanan yang masa depan nih, yang untuk pemerintahan digital ini. Nah, tidak ada atau sangat mengurangi proses manual di di apa pemerintahan digital nanti. Contohnya ya, proses manual yang tersembunyi itu contohnya ya. Walaupun perpustakaan ada webnya, bisa mesen buku, tetap aja dicarinya manual, dicari oleh orang perpustakaan yang manual. Ini yang kita coba terus supaya uh, diupayakan digital. Nah, kebetulan teknologi digitalnya juga eh, berbasis generatif AI. Tapi untuk Bappenas untuk ini ya, buat resmi. Tapi walaupun demikian, Bappenas juga harus paham pengetahuan umum terkini gitu ya. Makanya kita mengakomodasi eh, dan mengambil ya teknologi DeepSeek R1, Google Gemma, dan Llama. Nah ini yang untuk pengetahuan umum ya, untuk pengetahuan umum. Tapi untuk kegiatan resmi kita mengendorse Bappenas RAG buat di staff kita dan perencanaan di nasional. Nah ini yang yang saya sampaikan tadi, teknologi kita harus bernavigasi dengan menggunakan teknologi yang ada untuk kepentingan kita. Nah mungkin saya sambung ke paparan ya. Ini yang dilakukan. Kemudian eh, terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau ada waktunya lebih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agung untuk pemaparannya mengenai materi tadi. Wah, kita banyak mengetahui ya insight dari Pak Agung. Dan untuk berikutnya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, mungkin bisa langsung mempersiapkan sesi tanya jawab ya, bisa menggunakan kolom chat dan juga Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan Pak Agung. Untuk prosedurnya, Bapak Ibu bisa raise hand dulu menggunakan fitur di Zoom, atau kalau misal kesusahan untuk mengakses fitur dari Zoom bisa eh, apa namanya instruksikan di kolom chat saja seperti itu. Oke, baik dari Bu Suryani Halim. Baik, dipersilakan untuk Bu Suryani. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Agung. Wah, saya sebenarnya cukup bangga ya ngeliatin, bangga banget malah ngeliatin Bappenas RAG tadi ya. Bacanya apa Pak? Bener, Bappenas RAG apa Bappenas RAG? RAG itu teknik Bu, teknik di LLM, Large Language Oke. Model itu dari dokumen-dokumen yang ada di Bappenas kita kumpulkan, kita rapikan, kemudian dia mengambil itu. Nah di dunia AI itu generasi itu ada RAG, metode RAG. RAG. Nah, melegakan sekali karena tadi ngelihat yang di tengah Pak waktu dijelaskan with human, ternyata memang berdasarkan pandangannya Western yang produknya kita tuh jauh, tapi sebenarnya not really like that gitu ya. Ternyata dari bahan kita sendiri malah yang kita olah malah seharusnya lebih memberitahu kita posisi kita ada di mana gitu ya. Nah, saya juga berterima kasih nih Pak Agung mengingatkan kami dari pihak Narasio yang menggunakan produk dashboard bahwa analitik itu tidak bisa hanya digambarkan dengan dashboard dengan visual ya, tapi harus ada keyword untuk analitiknya dan mengikuti dari pemerintah yang ada berapa sih daya dukung gitu ya, daya sambutnya dari masyarakat itu sangat menginspirasi Pak. Kami kayaknya adanya di posisinya digital ekonomi, Pak, karena kita sedang membantu SME untuk bisa menerjemahkan aktivitas proses bisnis ekonominya, gitu ya, eh, untuk menuju ketercapaian goal setiap institusinya itu sudah sampai di mana, gitu, Pak. Jadi kita menyerahkan yang digital masyarakatnya, kita ngikutin Bappenas punya arahan dan tadi petanya itu sangat inklusif ya, inklusif bahwa apa sih yang terjadi.
Cuman ternyata dari satu digitalisasi infrastruktur, digital ekonomi, kemudian masyarakat, ternyata ada produk-produk bias gitu ya, karena adanya pengelolaan data yang secara kepentingan. Jadi istilahnya yang banyak berita hoax gitu ya Pak, kemudian pakai gitu, yang dari kita kemarin nggak bahas data privacy itu. Nah, ternyata masih ada upaya-upaya yang selalu meyakinkan kita bahwa ini loh data yang benar, data yang ini loh yang benar, jadinya terjadi kebingungan sehingga pada saat data yang sebenar-benarnya muncul, memang harus dari pemerintah yang resmi ya Pak ya, dia punya anchor-nya gitu ya, agar tidak salah tafsir dan sebenarnya kita bisa hitung sih Pak. Kan kemarin udah dibilang bahwa data hoax di TikTok tuh berapa banyak gitu ya. Nah, kita sangat lega sebenarnya melihat Bappenas sudah menyiapkan sampai sedemikian jauh bagaimana cara memposisikan kita ada di mana dan sangat membanggakan bahwa which human Indonesian is very different. Thank you Pak Agung. Saya persilakan teman-teman yang lain silakan bertanya. Ini sangat menginspirasi dan semoga membawa berkat banyak ya mendengarkan paparan Pak Agung. Monggo, saya kembalikan ke Mbak Bibit. Thank you Mbak Bibit. Thank you Pak Agung. Thank you, Bu Suryani. Wah, keren sekali. Baik, berikutnya saya melihat ada yang raise hand dari Pak Binson Hutagalung. Untuk beliau, kami persilahkan, Pak Binson. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Sawitri. Eh, Selamat pagi Pak Agung. Terima kasih Pak tadi paparannya. Sebelumnya sebenarnya saya pernah melihat juga paparan Pak Agung di forum Satu Data Kaltim Pak. Dan waktu itu ada beberapa masukan yang saya sampaikan ke Sekretariat SDI dan nggak sampai sebulan itu langsung ditindaklanjuti Pak. Terutama yang untuk grup pembahasan bagi Ya. pemerintah daerah. Itu saya sangat berterima kasih sekali Pak karena membantu gitu kerja kami di daerah. Kebetulan saya ini perencana ahli muda Pak dari Bapperida Kota Bontang dan di Bapperida saya satu-satunya yang ditugasi secara khusus mengenai implementasi Satu Data Indonesia itu. Jadi memang apa yang dulu Bapak sampaikan dan juga di webinar series narasi Data ini dari yang webinar pertama itu sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk implementasi Satu Data ini di Kota Bontang. Nah, tapi kembali lagi Pak, yang namanya sifat pemerintah itu ya Pak ya, apalagi pemerintah daerah, kebijakan itu Pak umumnya hampir semuanya lah Pak, 90% itu mengikuti apa yang diamanatkan pusat gitu. Nah, kalau ada kebijakan inisiatif dari daerah gitu, itu pasti sifatnya itu populis gitu dan itu jarang gitu. Apalagi yang menyangkut terkait apa? Terkait pengolahan data seperti ini gitu Pak. Karena kan ya namanya pengolahan data itu nggak gampang gitu, Pak. Perlu ekstra effort gitu. Nah, kalau di daerah ya umumnya Pak ya saya temui ya. Kalau bisa yang gampang ngapain repot sih kita gitu kan Pak mindsetnya gitu. Jadi pada saat ada pengolahan data ini, kalau tidak ada amanat langsung gitu yang tertulis gitu, biasanya ya sudahlah nanti saja gitu. Contohnya Pak seperti di apa penyusunan dokumen perencanaan ya Pak ya. Itu kan sebenarnya sudah diamanatkan di Permendagri adanya tahapan analisis gitu. Tapi pada saat evaluasi penyusunan dokumen perencanaan ataupun penilaiannya itu yang dilihat adalah produk akhirnya. Makanya tadi yang Pak Agung sampaikan bahwa yang disajikan itu adalah tabel lalu isinya ya cuma eh, lebih pakai intuisi gitu, ya itulah yang terjadi gitu karena proses analisisnya meskipun di Permendagri ataupun dokumen-dokumen lainnya ada memberi contoh gitu, misalnya pakai SWOT analisis ataupun pakai analisis tulang ikan, tapi karena produk akhirnya itu tidak menjadi suatu bagian penilaian, yaitu dianggap belakangan gitu Pak. Nah, sebenarnya kembali lagi sih Pak, ini sebenarnya tahun lalu juga saya sampaikan ke Pak Agung, kami butuh juga Pak dari pemerintah daerah itu adanya tindak lanjut yang di Perpres
39 itu Pak, masalah insentif dan disinsentif itu. Nah, untuk yang implementasi data ini Pak, eh, kemarin itu saya sangat tertolong adanya evaluasi SDI, tapi itu masih bermanfaat untuk tahapan di level saya gitu Pak, di level pelaksananya. Karena evaluasi SDI-nya itu sudah komprehensif, mencakup seluruh bagian dan ada saran tindak lanjut. Nah, tapi Pak, untuk para petinggi-petinggi, kepala daerah ataupun eselon 2, itu yang paling penting itu adalah saat ada penghargaan yang bisa dipamerkan gitu Pak. Nah, evaluasi SDI, PPD, ataupun IPS itu tidak mendapatkan sorotan sebesar SPBE dan sakit Pak, karena tidak ada itu ya apa acara seremonial yang bisa difoto dan dipublikasi di media sosial pemerintah gitu. Jadi karena ini apa kurang mudah perhatiannya tidak sebesar SPBE maupun sakit, jadi sering sering terabaikan gitu Pak. Bahkan saya ngobrol sendiri Pak dengan Kadis Diskominfo, dia bilang saya sudah melihat ini deh gitu. Fokus utama saya yang penting ini ada di e-gov gitu, di SPBE-nya. Maka saya maka saya akan fokus di sini gitu. Terus saya tindak lanjuti, oh bagus itu Pak. Nah Pak, di bagian SPBE ini ada datanya Pak, itu juga harus dikembangkan karena SPBE ini fuelnya fullnya itu ada di data gitu. Nah tapi pada kenyataannya Pak, implementasi untuk pengembangan implementasi datanya tidak diperhatikan karena itu kembali Pak, di penilaian SPBE memang ada data gitu. Tapi dia kan hanya menjadi indikator saja dan saya melihat ada hanya jadi di empat bagian penilaian yang data itu. Jadi tentu sumbangsinya untuk nilai keseluruhan kecil. Jadi ya terabaikan lagi gitu Pak. Nah makanya saya berharap sekali Pak ada ya kita nggak bohong sih Pak, Indonesia ini sangat apa ya sangat penting sekali sepertinya acara-acara seremonial gitu. Jadi mungkin kalau bisa ada itu setidaknya ada juga insentif gitu lah Pak saat implementasi data ini bagus gitu, ada penghargaan yang diberikan gitu seperti apa dana insentif daerah. Nah, kalau itu sudah ada Pak, kami pun di apa ya lebih lebih mudah mungkin Pak membawa hal-hal perkembangan yang tadi kita bahas itu Pak gitu. Eh, saya ya itu Pak mungkin yang terkait ini Pak insentif dan disinsentif. Pertanyaan saya kedua Pak mungkin lebih ke birokrasi yang masalah ini Pak tadi yang Pak Agung sampaikan terkait transformasi digital dalam RPJPN. Nah itu saya melihat ada adaptasi beberapa perubahan dibandingkan dengan rencana aksi SDI yang disusun tahun 2022 gitu. Kalau di di peta strategis yang dulu itu kan sekarang ini tahapannya ada penguatan optimalisasi gitu Pak. Sementara kalau di transformasi digital dia mungkin karena melihat kebutuhannya Pak ya, berubah menjadi penguatan apa tadi ya penguatan fondasi kalau saya tidak salah ingat ya Pak, penguatan fondasi transformasi digital. Nah, saya mau tanya aja Pak informasi lebih lanjut dari Pak Agung, bagaimana kebijakan di rencana aksinya tadi untuk 5 tahun ke depan ini dengan transformasi digital yang sudah disusun. Dua pertanyaan saja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Binson untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Agung dari dua pertanyaan Pak Binson tadi. Ya, terima kasih Pak Robinson. Ketemu lagi. Nanti saya jawab ada dua pertanyaan tadi. Buat Pak Robinson dan mungkin teman-teman lain. Nah, contohnya ya Kota Bontang. Kota Bontang ini strategis nih, PAD-nya cukup baik gitu ya. Kemudian sudah dideklar smart city dan sangat memungkinkan untuk jadi smart city gitu ya. Dan itu membutuhkan tadi ya pemerintahan digital, mau smart government, smart mobility, smart economy, smart society dan seterusnya. Dan ini tidak mungkin tanpa ada pemerintahan digital dan kebijakan berbasis data untuk pelayanan publik. Nah, untuk poin pertama, apakah ada insentif dan disinsentif gitu dari suatu peraturan gitu ya? Sudah ada perintahnya ya kepada dari Pak Prabowo ya,
Jadi peraturan presiden pertama tentang struktur organisasi kementerian lembaga dan kementerian lembaga, termasuk Kemendagri nanti kemudian ke pemerintahan daerah adalah itu ya perintah, salah satunya perintah untuk melakukan transformasi digital dan pemerintahan digital itu di Perpres 140 tahun 2024 kemarin. Itu Perpres yang pertama yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Nah, di situ perintah kepada semua KL dan pemerintah daerah untuk menjalankan transformasi digital pemerintahan TDP. Nah, pasti dari Perpres ini eh, kelanjutannya adalah eh, SKP ya, mungkin kinerja pegawai ya. Sekda ditambahkan transformasi digital pemerintahan. Jadi Sekda ini dikasih tugas yang dinilai yaitu transformasi digital pemerintahan. Di dalamnya pun ada data. Kemudian ada kebijakan data dan bahkan ada pemanfaatan data. Jadi kalau misalnya eh, Kota Bontang itu sudah punya dashboard yang real time, sudah punya AI, sudah punya ini, nanti itu dinilai Pak. Eh, dan menjadi bukan hanya dinilai untuk seremonial, dinilai untuk kinerja di SKP Sekda. Seperti Bappenas dinilai juga asesmennya ya Sekretaris Menterinya sebagai aparatur sipil negara yang paling tinggi di kementerian kan Sesmen dan Sestama itu dimasukkan untuk transformasi digital pemerintahan di level Kementerian PPN Bappenas. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, eh, untuk perlu ada itu ya, oh ya memang perlu ada seremonial, saya setuju, tapi juga ada insentif dan insentif. Nah, tapi ini udah lebih 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 memaksanya lebih kencang lagi yaitu di dicantumkan di SKP eh, aparatur sipil negara yang paling tinggi. Kemudian untuk pertanyaan kedua soal tahapan dalam transformasi digital di dalam RPJPN. Jadi untuk transformasi digital pemerintahan di level pemerintahan itu yang sekarang adalah fondasi penguatan fondasi transformasi transformasi ekonomi digital, sosial, tata kelola dan seterusnya. Nah, transformasi digital itu merupakan mainstream ya, enabler dari kita melakukan transformasi ekonomi, sosial, budaya, tata kelola dan seterusnya. Itu yang saya sampaikan di awal. Kalau tidak pakai transformasi digital nggak akan jalan ini transformasi sosial, transformasi ekonomi dan seterusnya. Termasuk di situnya ada ekonomi digital dan masyarakat digital. Nah, untuk masyarakat digital contohnya yang mungkin yang jarang disampaikan hoax segala macam gitu ya harus ada effort gitu ya dari semua tingkatan pemerintahan untuk melakukan membangun masyarakat digital. Kalau menurut kita ya itu tidak sulit itu sebenarnya melakukan literasi digital ke masyarakat. Kita tahu lah, ibu-ibu tuh jago pakai Shopee, jago pakai Tokopedia, itu aja bisa gitu. Apalagi cuman nih, itu kan rumit tuh, pakai e-market itu. Mohon maaf kalau saya menyebutkan mereknya. Karena kalau dia salah pencet, dia keluar duit ya kan. Atau dia nggak dapat diskon itu kan ada itu lebih sulit daripada tadi yang tadi Ibu Suryani sampaikan hoax segala macam gitu ya. Nah itu memungkinkan kok jadi daya serap teknologi digital orang Indonesia itu tinggi gitu dibandingkan negara lain jadi itu dilakukan untuk penguatan fondasi transformasi digital. Nah, mohon diingat kata-kata transformasi digital jangan digitalnya saja. Yang perlu diingat adalah transformasinya. Kita hijrah nih. Kalau bahasa religiusnya nih karena bulan puasa ya. Transformasi itu sama dengan hijrah. Gitu. Jadi ada yang kita tinggalkan dan ada yang kita ambil gitu, kita dapatkan. Jadi harus meninggalkan tuh proses bisnis lama dan harus masuk ke proses bisnis baru itu namanya hijrah atau transformasi. Jadi transformasi digital itu kalau bahasa bulan puasanya adalah hijrah ke digital. Kira-kira itu. Nah, ini yang menjadi penguatan fondasi yang pertanyaan kedua tadi. Itu kira-kira jawaban saya, Pak Vincent. Oke, bagaimana Pak Vincent?
memuaskan jawabannya dari Pak Agung. Ya, ya, terima kasih banyak Pak Agung untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Binson untuk pertanyaannya. Oke, berikutnya Bapak Ibu bisa juga ini ya bertanya langsung sebelum ke Pak Ahmad Darlian dan bisa juga mendrop pertanyaannya di kolom chat. Kita akan sampai di jam 11 siang, jadi masih banyak waktu untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Oke, wah ini ada Pak Ahmad Barlian untuk pertanyaannya. Bisa langsung, monggo Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Agung. Senang sekali. Bapak mungkin sama-sama dengan Pak Fieri juga ya Pak di sana? Pak Fieri, Very. Fieriansyah. Oh, di Bappenas ya? Iya, iya, Ya, iya Pak. Kami sama-sama di MAKPI, nih, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Em, apa namanya? Tertarik sekali Pak dengan Pepenas RAG ini. Mungkin dapat diberikan gambaran lebih arsitekturnya seperti apa. Eh, itu yang pertama Pak. Tentunya harapan ini di server sendiri Pak ya. Ini ya apa kita nggak beli API ke OpenAI lagi kan berarti kan. Nah, terus kemudian ini Pak, kira-kira apa saja yang dapat atau harus disediakan oleh pemerintah daerah ya terkait dengan data ini. Em, ya contohnya misalnya apakah pusat data gitu ya, itu apakah memang harus tergabung semua di PDN atau apa sih yang dari sisi digital ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dari sisi infrastruktur lah katakanlah gitu ya. Kalau dari sisi apa aplikasi data interoperability kan ngikut gitu ya. Nah, ketiga ini Pak, beberapa tahun lalu sempat ada ini ya, waktu itu saya di beberapa proyek Smart City, beberapa teman-teman dari Kominfo merasa aneh juga ketika untuk akses ke Dukcapil gitu Pak ya, malah dikenakan tarif gitu ya untuk dapat query data kependudukan gitu. Nah, ini sekarang gimana nih? Padahal kan kita untuk ceritanya tadi Bapak bilang satu data, update master data manajemennya itu kan kita perlu interoperability ya. Ini gimana kebijakannya antar instansi ini? Itu Pak, mungkin sementara Pak. Kasih. ya. Terima kasih, Pak. Langsung jauh ya, Mbak Siti, ya. Nah, eh, di struktur Bappenas RAG itu kita nyebutnya aplikasinya itu Comments ya, Knowledge Management System. Eh, jadi ada dua aplikasi sebenarnya. Satu aplikasi penampung pengetahuan, data, dan informasi. Mau itu berupa tabel Excel, PDF, PowerPoint, segala macam tampung di situ. Notulensi, docx, dia segala macam. Atau C, C, eh, CVS atau database itu kita taruh situ. Knowledge Management System dulu dibangun karena pas pembangunan RPJPN yang 2025-2029 itu tahun 2023 kita kesulitan eh, mem- me- mendapatkan notulensi. Dulu tuh RPJPN dibangun gimana sih? Nah, pas tahun 2000 ini ya 2005 kan kita lagi 2005 kan pas zamannya Pak SBY itu menyusun RPJP ya sebagai pengganti GBHN. Itu notulensinya nggak tahu ada di mana. Akhirnya ketemu juga tapi nggak semuanya. Kemudian dulu catatan-catatan minute of meetingnya bagaimana, terus polanya gimana itu dicari ubah-ubah susah. Ini kenapa nih? Ini jangan sampai terulang lagi. Akhirnya untuk RPJPN 2045 sampai 2065 ya nah, ke depan jangan sampai terulang lagi. Caranya apa? Kita nyimpen semua notulensi, dokumentasi, PowerPoint, minute of meeting, penyusunan RPJPN 2025-2045 supaya digunakan oleh penerus kita di tahun 2046 misalnya gitu ya. Nah, itu dulu tuh. Akhirnya berhasil kita buat sistemnya, kita masukin semuanya akhir.
Nah, terkumpullah sekitar 7.000, awalnya mungkin 3.000 data. Akhirnya kita buat ini, data sebanyak ini, eh, gimana carinya gitu ya, per kalimat. Akhirnya dibuatlah, eh, ada anak-anak muda lah, Pak pakai AI aja. Eh, saya cek, saya coba sendiri, oh ya bisa nih. Kita coba, kita akhirnya pakai generatif AI, akhirnya pakai RAG. Nah, timbullah aplikasi kedua, namanya Comments AI. Nah, itu buat meretrieve pengetahuan tadi dan mengemas menjadi pengetahuan baru. Nah, itu seperti itu, Pak. Eh, Seiring berjalan ada 8 ribuan pengetahuan yang kita kumpulkan. Kalau satu pengetahuan aja ada 1.000 kalimat, Pak, di satu laporan, itu udah 8 juta, 8 juta pengetahuan, Pak, yang ada di aplikasi Comments penampung tadi. Nah, dokumen-dokumen Bapenas kan tebal-tebal dan banyak tuh, Pak. Bahkan satu tabel itu bisa dinarasikan berapa puluh kalimat. Itu akhirnya kita mempunyai 8 juta pengetahuan dalam satu lembaga saja, Bapenas. Mungkin lembaga lain bisa lebih dari itu, tapi bisa kurang dari itu. Nah, itu yang kita pastikan sahih, otoritatif, punya nilai kebangsaan, punya nilai Pancasila, punya nilai undang-undang, selaras dengan hukum, selaras dengan budaya. Itu yang menjadikan acuan AI, generatif AI yang komponen AI Bapenas itu. Itu akan lebih bisa diandalkan dibanding pakai GPT yang dari luar. Nah, akhirnya dibangunlah itu komponen AI tadi. Strukturnya semuanya kita copy paste ke on-premise kita. Kita baik itu datanya dan algoritmanya ke mesin kita. Jadi kalaupun internet itu kita mati, itu Domain AI masih bisa berfungsi tanpa tergantung file apapun dari luar. Itu yang kita bangun. Kemudian yang pertanyaan kedua, eh, apa saja yang disediakan Pemda? Kita tahu bahwa Pemda itu punya urusan dasar, urusan wajib dan tidak wajib. Nah, ada wajib pelayanan dasar dan wajib pelayanan urusan wajib non pelayanan dasar. Dan ini harus dilakukan kan oleh Pemda yang wajib nih, dan baik itu wajib dan tidak wajib. Ada pelayanan dasar dan pelayanan dasar. Ini yang harus disediakan datanya oleh Pemda, Pak. Nah, kebetulan karena bersifat layanan, kebanyakan di Pemda adalah layanan data transaksi pajak, retribusi, layanan, dan sebagainya. Jadi layanan yang bersifat, sorry, data yang bersifat layanan publik, transaksional, ada data transaksi ya, harian, setiap layanan, maupun data-data dasar yang dibutuhkan untuk membentuk kebijakan di level lokal. Ditambah lagi data-data budaya lokal, nilai-nilai lokal, gitu ya. Contohnya di Smart City ada local spatial knowledge ya. Pengetahuan spasial oleh masyarakat setempat. Itu biasanya soal keluhan sampah, biasanya keluhan soal di sini banyak eh, apa ya, ular kobra lewat, itu kan banyak di Bogor misalnya gitu ya. Itu kan local spatial knowledge yang harus di, disimpan juga oleh Pemda sebagai bentuk antisipatif di kemudian hari. Itu yang harus dikerjakan Pemda. Nah, semuanya kebetulan ada standarnya, Pak, yang dibuat oleh standarnya ya, dibuat oleh Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial untuk eh, transaksi keuangan oleh Kemenq. Sudah dibuat standar-standar data-data transaksi keuangan. Kemudian pusat data dan itu kenapa harus apa ada gini, gini. Sekarang Pak, pemerintah daerah dan pemerintah pusat kalau ingin membeli server, ingin membangun data center, bahkan ingin membangun aplikasi itu mesti ada clearance. Eh, eh, Contohnya di kementerian kita nih, Pak, Kementerian PPN Bappenas, itu eh, sudah dianggap aplikasi itu ya adalah barang milik negara, aset tak berujut. Alhamdulillahnya kita reportingnya rapi, dokumentasinya rapi. Jadi begitu ada audit, kita serahkan. Udah tinggal dikonversi ke menjadi barang milik negara, aset tak berujut. Tapi di kementerian lain, Pak, itu aplikasi itu kayak tahu-tahu timbul kayak jamur, kayak jerawat gitu ya. Tahu-tahu timbul kayak jerawat, kemudian ditinggalin aja. Atau Pemda mendapatkan grant
hibah dari luar negeri, outputnya aplikasi yang ujuk-ujuk aja gitu. Nah, kan bingung tuh. Nah, tapi pelajarannya diikuti oleh begini. Banyak aplikasi-aplikasi itu dibuat serampangan dan tidak diawasi oleh pemilik aplikasi Pemda tersebut atau KL tersebut. Akhirnya punya ketergantungan kepada developer tertentu. Developer tertentu tuh mainin harga, jual beli data, makan bisa apa semaunya lah. Jadi banyak jadi kalau aplikasi tersebut yang tidak diopeni pas harga pembangunan itu eh, ternyata diandalkan oleh suatu Pemda atau suatu lembaga. Jadi kehormatan atau fungsi lembaga itu tergantung sama developernya itu saja. Jadi ini yang terjadi. Kemudian ada lagi kemarin beberapa tahun kemarin ada musim kena hack. Ada lagi. Jadi punya aset digital itu memang perlu niat, perlu strategi, perlu roadmap, perlu SDM yang mencukupi, Pak. Sehingga yang peluang tadi ya menjadi tetap peluang, Pak. Bukan berubah menjadi ancaman dan liabilities. Itu yang kenapa butuhnya clearance. Memang kita udah di Bappenas sendiri ada di beberapa Kementerian Keuangan kalau kita lihat ya sudah ingin mengkonsolidasi data center, server, badan aplikasi. Contohnya di Kemenq ada tuh Kemenq 1. Itu semua aplikasi menjadi satu, menjadi super app. Jakarta juga punya tuh aplikasi Jakarta 1. Semua aplikasi yang beragam itu menjadi satu, jadi Jakarta 1. Dan ini di Bappenas juga ke arah sana, KLPMD juga ke arah sana. Dan ini menjadi super app. Nah, ini berupa konsolidasi, mengurangi jumlah aplikasi dengan mengkonvert aplikasi-aplikasi kecil menjadi suatu fitur di suatu aplikasi yang lebih besar. Ini yang kedua, Pak. Jadi memang Pak tadi yang seperti saya sampaikan, era pembangunan aplikasi ini lewat. Sekarang eranya data dan analitika data datang, apalagi dengan AI tadi. Nah, untuk data-data apa, pribadi dari Dukcapil ada kena tarif. Ini begini, Pak. Waktu itu memang Kementerian Dalam Negeri membutuhkan anggaran untuk memelihara data center, server yang menyimpan dan mengelola data Dukcapil. Waktu itu makanya dikasih tarif per layanan per orang berapa rupiah gitu. Itu dulu seperti itu buat operasional, biaya operasional. Nah, memang harusnya antar lembaga nggak boleh jual beli data, Pak. Tidak boleh jual. Yang boleh dijual beli sebagai penerimaan negara bukan pajak, apapun yang bukan BMN, Pak. Added value dari BMN boleh dijual, tapi BMN nggak boleh dijual, itu kriminal, Pak. Seperti kita punya mobil plat merah, kita jual kan nggak mungkin, Pak, nggak masuk penjara gitu ya. Nah, sama juga, Pak, kita punya data nggak mungkin kita jual, ya sama juga kita menjual mobil plat merah. Tapi edit value-nya boleh, Pak. Kita jual, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini yang dilakukan oleh Dukcapil. Sebenarnya yang mereka jual itu bukan datanya, Pak, tapi layanan servernya. Jadi kalau server terhubung dengan server Dukcapil, itu berapa sih persatuan sambungan gitu ya. Bayangin, Pak, kalau waktu itu, kasihan tuh Kemendagri. Kan banyak, ada ratusan, Pak, bank yang connect ke sana. Dan kalau itu koneksi datanya dari ratusan bank itu dibayarin oleh Kemendagri, bangkrut, Pak, Kemendagri. Nah, itu yang ingin di share biaya operasionalnya oleh penerima datanya gitu. Tapi maksud saya yang gini, Pak. Dia waktu itu nggak jual beli data, tapi jual beli layanannya, Pak. Layanan IT-nya untuk mengalirkan data tersebut dan lain-lain. Mungkin itu, Pak, buat jawaban. eh, Baik, terima kasih Pak Agung untuk penjelasannya. Untuk Pak Ahmad, apakah sudah clear informasi dari Pak Agung mengenai pertanyaan Pak Ahmad tadi? Ya, sementara cukup dulu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad untuk pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa bertanya juga di sesi ini. Dan informasi dari tim, ternyata kita akan sampai di jam 10.40 di sesi ini dan kita akan kembali ke main room setelah sesi ini. Oke, berikutnya dari Pak Afrian Firdaus. Pertanyaannya, bagaimana sejauh mana implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan data dan informasi nasional menurut Pak Agung? Nih, monggo Pak Agung.
Terima kasih pertanyaan bagus dari Pak Afrian tadi. Dari tadi pertanyaan bagus-bagus semua ini. Eh, eh, Bagus ini berarti webinarnya. Jadi kalau blockchain, sebenarnya fungsi utama blockchain itu adalah menjamin integritas data. Data itu nggak dirubah-rubah oleh seenaknya. Nah, memang terkenal oleh Bitcoin ya. Tapi kebijakan tokenisasi di pemerintah sudah mulai banyak. Dan tokenisasi itu butuh data integrity yang besar, yang dengan sistem yang besar itu. Nah, banyak layanan yang sudah digital itu dan akhirnya pasti ditokenisasi dan membutuhkan blockchain. Itu benar tuh Pak Afrian. Nah, blockchain sudah ada di Kementerian ATR BPN dalam rangka sertifikat tanah digital. Kan perlu ada blockchain itu. Kemudian di Kementerian Keuangan juga ada blockchain buat menjaga laporan-laporan keuangan, laporan segala macam. Kemudian ada juga di saya dengar di Kemenkes dan BPJS sudah ada. Misalnya yang saya dengar juga di Kemendagri mau membuat Dukcapil gitu ya. Takut itu saya setuju tuh di Dukcapil tuh perlu ada blockchain. Takutnya ada yang merubah jenis kelamin saya menjadi perempuan kan pusing saya nggak bisa ke puskesmas kan. Kok aku derajat perempuan di catatan kita gitu kan. Gitu. Jadi blockchain itu untuk data integritas. Nah, eh, jadi memang pengolahan data dan informasi nasional itu salah satunya adalah menjamin integritas data. Itu benar, sudah dilakukan di beberapa kementerian. Nah, ini yang menyambung soal integritas ya. Integritas kan bagian dari pengamanan data, ya. Jadi, banyak yang salah, maksudnya salah prioritas nih kemarin tuh. Ada kebocoran data. Itu menurut menurut orang tuh itu bahaya. Memang bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya lagi. Integritas data hilang. Makanya butuh blockchain. Ada yang lebih bahaya lagi dari integritas data hilang. Datanya hilang beneran semua gitu. Seperti kayak kemarin kan PDNS itu hilang semua datanya kan. Itu jauh lebih bahaya daripada kebocoran data, Pak. Kenapa? Kebocoran data itu ya mungkin eh, eh, seminggu kemudian baru sadar itu. Tapi kalau kehilangan semua data, Pak, orang yang baru waktu itu baru baru pulang haji, imigrasi, itu nggak bisa masuk, Pak. Kalau hilang data, itu hilang layanan. Tadi kan saya lihat ya ada data berhubungan dengan layanan. Itu Pak yang jadi masalah. Nah, jadi keamanan data itu yang paling parah ya adalah kehilangan data. Itu insiden paling paling parah dari keamanan data. Kedua, integritas data hilang, data tidak terpercaya. Yang ketiga baru kebocoran data. Itu paling rendah resikonya dari tiga ini kebocoran data. Nah, itu paling kalau hilang data udah fatal aja, udah nggak bisa banyak orang tersengsara lah, langsung instan langsung sengsara tuh kalau kehilangan data. Nah ini yang dilakukan pemerintah sebenarnya atau semua pemilik data, apalagi data pribadi untuk mengamankan integritas data yang tadi disampaikan Mas Afrian Firdaus. Nah ini sudah banyak disampaikan oleh dikerjakan oleh beberapa kementerian, termasuk Bappenas ya, sebagai notnya BPN dalam sertifikat tanah. Ini lagi dibangun ya, lagi dirintis. Kemudian yang penting yang backup tadi, Pak. Backup tadi sebagai penjagaan. Sebenarnya intinya kan blockchain karena backup. Terus kemudian perubahannya saling diinformasikan dan saling dikonfirmasi. Itu kan blockchain seperti itu. Jadi pakai buat integritas. Kira-kira itu Pak Bu Safitri buat Pak Arfian. Baik, terima kasih Pak Agung untuk penjelasannya, untuk Pak Afrian juga terima kasih sudah memberikan pertanyaannya. Oke, sambil melihat interaksi di kolom chat, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua melalui kolom chat atau langsung? Oke, ini laris Pak Agung. Dari Pak, tadi ada yang raise hand, Pak Fikri ya? Apakah Pak Fikri ingin bertanya langsung, Pak? Ya, Oke, siap. Monggo, silakan Pak Fikri untuk waktu dan tempat dipersilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menjelang siang, Pak Agung. Mungkin kita pernah bertemu lah di sesi-sesi lalu pada saat kita rapat di Sumsel ya, Pak ya.
tentang data gitu. Gini Pak, jadi background saya memang saya tertarik di data ini awal-awalnya memang di SDI Pak. Di SDI kemarin ternyata banyak beberapa kendala, Pak. Banyak beberapa kendala yang dihadapi, baik itu kita sebagai produsen data, wali data, dan ujung-ujungnya ke metadatanya juga nggak sinkron jadinya kan. Jadi seluruh katakanlah secara nasional pun metadatanya yang turunan ke daerah tuh belum baku Pak, belum baku sehingga setiap OPD, setiap KL tuh ya punya versi metadata masing-masing. Nah, ketika produksinya nasional BPS itu ada metadata, turunan BPS daerah metadatanya sendiri-sendiri lagi. Jadi ya sudahlah kayaknya metadata ini agak sulit. Karena kan saya lagi ada apa studi juga Pak, penelitian juga tentang data. Jadi melihat kendala seperti itu, jadi saya agak mundur sedikit Pak. Karena metadata ini kalaupun nggak mungkin saya berubah dari kita seorang dari level nasional daerah pun agak sulit kan makan waktu. Jadi saya kembali lagi ke SPBE jadi Pak. Karena kenapa? Jadi kalau kita berbicara indikator kan yang menjadi penilaian salah satunya transformasi digital adalah ISPBE Pak ya. Nah, SPBE ini kan di daerah itu kan lebih kepada indeks-indeks SPBE. Nah, kebetulan di daerah kami di Sumsel itu baru membuat yang namanya apa peraturan yang turunannya dari arsitektur SPBE. Nah, di sana pun baru dipublis oleh Pemda setempat tahun lalu tentang arsitektur SPBE di arsitektur SPBE di daerah gitu kan turunannya tahun lalu. Jadi kenapa? Karena indeks SPBE kami itu kan rata-rata antara 2, 3, 2, 3 itu kan nggak bisa ideal ke arah 4 gitu kan. Mungkin agak susah karena ternyata layanan SPBE itu yang memang dikeluarkan oleh Menpan RB banyak sekali yang harus menjadi penilaian mulai dari budgeting, infrastruktur segala macam. Terlalu luas saya bahas lagi. Makanya saya fokusnya ke Datin, Mbak. Ke Datin. Jadi saya belajar tentang Datin, yang arsitektur tentang data dan informasi. Memang di situ ternyata memang core-nya ada di arsitektur itu. Saya lihat memang di nasional tadi seperti yang Bapak paparkan kan data pokok, data tematik kan hanya sebuah kodifikasi untuk pengklasifikasian data ke bawah. Yang turunannya kalau kita ke daerah kan daerah nanti silakan daerah memetakan sendiri datanya di level level 3 dan 4. Nah, alhamdulillah saya sudah mencoba di satu OPD, Pak, untuk turunannya ke level 3, 4, bahkan 5, 6 sampai ke level-level seksi gitu, Pak. Nah, itu saya ngambil inisiatifnya dari undang-undang gitu kan, undang-undang. Kebetulan saya kemarin kan bahasnya di sektor pariwisata, jadi saya ngambil undang-undangnya Undang-Undang 9. Jadi saya petakan aja di Mandiri dari level satunya nasional, level 2 nasional sampai ke level 4, 5, 6-nya kita gitu kan berdasarkan dari indeks mereka. Nah, disitulah Pak, jadi keruwetan kita sebenarnya keruwetan kami dari yang namanya SDI sampai SPBI itu ternyata banyak PR di pemerintah daerah gitu kan. Jadi bagaimana menurut Pak Agung nih fenomenanya kira-kira sampai tahun berapa antara kita pemerintah nasional ini dengan pemerintah daerah dikatakan bahwa kita ini sudah menyatakan ini pemerintah ini sudah digital baik itu nasional maupun daerah. Sedangkan dari pokok-pokok saja dari metadata itu kita masih banyak PR Pak di daerah gitu Pak. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Ya, saya jawab langsung ya. Makasih Mas Fikri, ketemu lagi. Saya masih ingat tuh di Palembang ya kemarin. Ya, eh, mungkin apa pertanyaannya berkisar antara metadata, indikator SPPE dan indikator satu data gitu ya. Nah, begini Mas Fikri, Eh, eh, ini saya, saya apa lugas ya, jadi nggak akan ada yang saya tutup. Jadi kalau kita ngomong soal standar dan ngomong soal metadata, kalau kita bandingkan antara statistik dan spasial, itu jauh lebih mature spasial. Walaupun di PBB-nya punya dua, dua institusi yang sama ya. Kenapa? Karena di spasial nih, lebih cepat mengadopsi peraturannya dan tidak ngeles-ngeles gitu. Tidak separoh-separoh, tidak ambil pilih kasih, pokoknya diadopsi semuanya. Terus berupaya.
Dan itu sudah dilakukan dari akhir tahun 90-an dan 2000. Nah, sedangkan di statistik milih-milih akhirnya nggak jadi, dibongkar lagi di mana. Jadi akhirnya nggak standar, baik itu standarisasi data maupun standarisasi metadata. Nah, kemudian ada angin segar tuh perubahan di statistik dengan ingin menerapkan standar, ini saya share ya, standar ini UN ya, bahwa BPS itu akan mengadopsi SDMX 2.1. Di SD Statistical Data and Metadata Exchange ini ada standarisasi data dan standarisasi metadata. Ini yang apa, progres yang sangat baik dari BPS. Dan di akhir tahun 2025 itu akan menyelesaikan adopsi standar tersebut, termasuk tools-toolsnya lah, yang sesuai janjinya BPS kepada UN Statistical Commission. Nah, ini masih masih memulai gitu ya, dari statistik. Kalau spasial, Pak, itu udah rapi. Mau itu standar metadatanya, standar datanya, standar struktur datanya, standar format datanya, standar konten datanya udah rapi. Tinggal di statistik nih yang perlu kita perjuangkan. Satu itu. Kemudian yang punya metadata itu bukan hanya data saja. Server punya metadata infrastruktur, kemudian layanan punya metadata juga, kemudian keamanan juga punya metadata. Itu di SPBI. Nah, eh, ada problem nih. Harusnya metadata di SDI buat data dipakai di SPBE untuk metadatanya, untuk data ya. Jangan membuat metadata standar versi sendiri nih di SPBE. Tapi yang karena membuat pengaturan metadata data di SPBE itu bukan orang data, orang aplikasi, jadinya ada miskomunikasi. Harusnya adopsi metadata data itu diambil aja oleh SPBI untuk metadata data di SPBI, biar nggak buat dua kali gitu ya. Jangan sampai eh, koki masakan Eropa masak masakan Cina kan gitu ya, akhirnya kan nggak keluar hasilnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kasihlah ke semuanya ke ahlinya. Nah, itu juga lagi diperbaiki. Kemudian eh, ke depan nih, ke depan itu indikator-indikator ini akan disatuin, Pak. EPSS nggak ada lagi nanti. SDI juga nggak ada lagi. Semuanya jadi satu di indikator pemerintahan digital. Ini kenapa dilakukan? Supaya nggak Pemda dan KL itu nggak terlalu banyak menyiapkan dokumen setiap tahunnya. Coba bayangin kalau ada SPSS nyiapin dokumennya. Ada SDI nyiapin dokumennya. Padahal itu juga kan. Pas SPBI nyiapin dokumennya. Jadi disatuin nanti. Jadi jangan sampai ada indikator yang ditanyain dua kali. Dia ke depan tuh. Nah, saya setuju dengan Pak Robinson tadi. Walaupun disatuin indikatornya, tapi mungkin seremonialnya bisa beberapa blok gitu ya, beberapa kali gitu ya. Blok data ada penghargaannya gitu, blok hardware ada penghargaan seperti itu. Secara itu saya oke juga gitu, nggak ada masalah. Nah, itu yang terjadi ke depannya Pak Fikri. Jadi metadata ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Pemda untuk meningkatkan eh, skor SPBE atau skor indikator pemerintahan digital? Saya pribadi nih Pak, waktu saya masuk sebagai Kapus Datin di Bappenas, eh, skor SPBE Bappenas itu 2,5 tahun 2022. Tahun 2024 skor SPBE Bappenas itu 4,15. Jadi saya tahu triknya. Jadi triknya begini Pak. Dokumentasi dan pengaturan governance ya, tata kelola, itu lengkapin semua. Kemudian harus ada yang tematik, misalnya provinsi Sumsel ya, Mas Fikri kan dari provinsi Sumsel. Ada tema provinsi Sumsel misalnya untuk pertanian pangan, itu dikasih digital penuh utuh gitu. Nah, baru dilaporin. Itu akan memudahkan dan juga pas lagi presentasi juga gampang. Ada contoh utuh nah, dari A sampai Z, mungkin satu atau dua contoh, kemudian tata kelolanya juga dirapikan. Itu akan meningkatkan eh, skor SPBE dengan cepat, dengan apa, dengan besar,
dengan effort yang paling optimal gitu Pak. Eh, Biasanya skor-skor itu rendah karena tidak ada laporan utuh di satu eh, indikator itu yang biasanya. Jadi bisa memungkinkan Pak, pernah memungkinkan dari 2,5 menjadi 4,15 itu dalam 2 tahun saja itu seperti itu Pak. Kira-kira. Mungkin itu yang mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, oke, baik. Semoga bisa menjawab ya, Pak Fikri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, karena sudah di pukul 10.44, kita lebih 4 menit, karena tadi diberitahu tim kita sampai jam 10.40 untuk sesi ini. Seperti itu. Nah, untuk sesi breakout room di sektor pemerintah bersama Pak Agung dengan judul Kebijakan berbasis data, tingkatkan efektivitas layanan publik, kita akan cukupkan, tapi kita belum selesai, Bapak Ibu semua, karena akan kita pindah ke main room untuk Bapak Ibu mengisi absensi apabila Bapak Ibu ingin bisa mendapatkan e-certificate, dan karena saya sudah dapat testimoni dari Pak Binson, nanti saya izin mengundang Pak Binson di main room ya untuk memberikan testimoni atau recap insight mengenai materi dari Pak Agung seperti itu. Oke, kita akan menuju ke main room, kita akan foto bersama dan penutup saya izin untuk memindah Bapak Ibu semua ke main room. Kita langsung ke main room. Terima kasih untuk Pak Agung. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua dan ini webinar ini akan kita rekam dan kita upload di YouTube. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin bisa melihat tayangan ini kembali, bisa langsung follow di YouTube Narasio Data seperti itu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau ada yang salah. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Saya izin untuk close room ya, langsung menuju ke main room.